Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan, selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat tiga, Tuhan tinggal di antara umatnya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul.
Tingkat 4. Ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah onsite bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tim kami adalah SKA yang biasa Pak Billy udah jelaskan, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada karena anugerah Tuhan di Gereja Home. Ya, kami sudah berjanji sama Bapak Gembala dan Ibu, satu hari kalau Tuhan berkehendak kami akan datang satu tim. Dan hari ini puji Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh ada di tempat ini. Saya ingin memperkenalkan dulu. Yang pertama ini para pemain musik. Pak Hendro, ini anaknya Rebecca yang main bass dan Andrew yang main drum. Baru aja datang dari Taiwan, tapi dia tetap semangat melayani Tuhan. Kalau ada di Indonesia, ikut bersama kami SKA pelayanan ke desa-desa. Dan ini istrinya Ibu Rahel, Chen. Iya. Kemudian siapa lagi? Pak Jimmy dan istri ini. Iya, dari sama Ko Acong dan si Acun. Terus ada Boy juga udah kenal dan kami berdua. Yang unik dari kami adalah kami tidak satu gereja. Ya, itu di garis bawahi, tidak satu gereja. Kenapa kami bisa satu? Karena kasih Allah ada dalam setiap kami. Jadi kami adalah gereja Tuhan dipersatukan. Ada yang dari GSKI, ada yang dari GBI Rayon 8, 1C, Rayon 1C, ada yang dari GKY, ada yang dari Rock, GBI Rock, dan ada dari NDC, GMS. Jadi semua gereja ada di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat ya. Saya percaya gereja ini diberkati oleh Tuhan. Nggak ada yang kebetulan kalau 8 berapa banyak gereja boleh ada. Bener nggak? Bisa bersatu memuliakan bersama Home, GBI Home yang ada di sini. Itu mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, waktu anak Allah berkumpul, maka perkara-perkara besar terjadi. Amin. Kita berterima kasih buat gembala dan para yang ada di sini boleh memberikan kami kesempatan untuk melayani di tempat ini. Itu sedikit dari saya, dan kita akan persiapkan hati kita. Kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan kami rindu, inilah rinduku kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pujikan sama-sama. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Kami menyembahmu Bapa.
berdiri. Nyanyikan dari hati yang paling dalam. Katakan kepada Tuhan, Bapa, ini rindu kami pagi hari ini. Kami datang ke tempat ini karena kami rindu bersatu memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Seluruh hidup kami kami memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, ya Allah. Haleluya. Berikan hatiku. Kami berikan hati kami. Jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalan, Ku berikan hatiku. Kami berikan hati dan kami. jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku setiap waktu. Sekali lagi. Ku Nyatakan berikan, kami berikan hati kami untuk Bapa. hatiku dan jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan, Nyatakan jalan-Mu. nyatakan Jalan-Mu. Ora lamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan dan sembah Dia. Oria Masyande. Haleluya. Haleluya. Hosana. Dialah Masyande-Mu. Haleluya Bapa. Engkau layak kami sembah Bapa. Engkau satu-satunya dan segala-galanya. Ora Masyanda karala-marala-marala. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau agung Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oria Masyande yarala-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat hatimu. Yang terbaik bagi Tuhan pagi hari. Yang terbaik. Oria Masyande-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau mulia Bapa. Engkau agung. Engkau dahsyat. Pagi hari ini Engkau mengambil alih semua. Engkau satu-satunya dan Engkau segalanya yang ada di dalam setiap hidup kami semua. Engkau satu-satunya yang kami beri hormat setinggi-tingginya. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau luar biasa. Ora la mata karala masyande. Ini adalah masyande. Oh, Rabashande. Inarala masyande-Mu. Kau luar biasa Bapa. Kami tinggikan Engkau sebab Engkau layak disembah. Engkau layak terima pujian. Oh, haleluya. Ora lama
katakan kepada Tuhan, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu, dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah Tuhan, pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Oh, haleluya. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Negara yang dahsyat dan luar biasa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir bersama kami, Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Engkau yang akan memimpin Tuhan ibadah raya pagi ini, dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih, dan hanya Engkau yang kami muliakan di tempat ini. Bapa, terima kasih banyak. Kami akan mulai ibadah ini, dan kami tahu pada waktu anak Allah berkumpul, perkara-perkara besar terjadi. Terima kasih banyak Bapa buat pagi ini. Kami akan bersama-sama mengangkat suara kami, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri ya. Kalau yang capek boleh duduk. Kita akan pujikan. Hidup kita, hidup saya dan Anda semua menjadi berarti. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus hidup. Kita nyanyikan pujian ini setengah suara. Jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Yes. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anda semua yang ada di sini, apakah Anda merasakan bahwa hidup Anda berarti? Kalau Anda tidak merasakan itu, pujian ini meneguhkan Anda.
Karena Yesus hidup, hidup kita jadi berarti. Anda semua berharga di mata Tuhan. Jadi pagi ini nyanyikan dengan semangat, Tuhan, karena Yesus hidup, aku hidup bersama Tuhan. Ada masa depan yang gemilang, ada sukacita. Kenapa kita harus takut? Kita nyanyikan dengan sukacita. Haleluya. Yang mau menari silakan. Ada hari esok, bahagia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, bahagia hidup. Tak gelar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Dia jadi berarti. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Haleluya, bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Kekasih Tuhan yang penuh dengan sukacita, ya kami akan mendengarkan biasa dari tim kami ada kesaksian, ya. Dan Pak Jimmy, saya persilakan untuk bersaksi. Shalom semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk sedikit menyampaikan apa kesaksian saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sudah Kristen, tapi sebelum itu adalah orang tua saya asli dari China, lahir di China. Mengapa orang tua saya yang dari China itu bisa sudah jadi Kristen dan percaya Tuhan Yesus? Itu ada satu orang, ya seperti kita tahu bahwa satu orang percaya kepada Tuhan Yesus, seluruh keluarga akan diselamatkan. Ya, jadi jadi akung saya punya adik itu adalah seorang missionary dari China. Nah, dia membawa akung saya itu ke Surabaya. Ya, mendarat Surabaya, dia salah satu perintis gereja di Surabaya. Nah, mulai dari saya itulah akung saya pun jadi mengenal Tuhan, dan anak-anak dari akung saya terus papa saya itu yang berjumlah 9 orang dan plus 2 anak angkat 11 orang percaya Tuhan. Itu dari satu orang yang mengenal Tuhan, maka begitu banyak orang yang bisa diselamatkan. Nah, singkat cerita, orang tua saya, papa saya itu adalah yang sudah dididik secara Kristen oleh saya, oleh aku ke saya. Setelah menikah dengan mama saya, beliau ke Jakarta merantau, meninggalkan karena beliau tidak punya apa-apa. Jadi papa saya itu ke Jakarta, orang Surabaya kan bilangnya bonek ya, bondo nekat. Tapi papa saya itu bukan bonek. Papa saya adalah bondonya Tuhan Yesus. Ya, dia datang ke Jakarta karena sudah dibekali oleh papanya, oleh kukunya itu ya, jadi kukunya itu dibekali oleh Tuhan Yesus. Jadi ke Jakarta, walaupun mama saya ditinggalkan di Surabaya, dia ke Jakarta sendiri karena belum ada tempat tinggal. Kalau cerita dari papa saya, modalnya cuma bawa ransel ke Jakarta, bekerja awal-awal jadi office boy, jadi pesuruh-pesuruh, dia lakukan semua itu. Padahal di Surabaya dia adalah seorang guru. Dia meninggalkan semua itu, mencoba untuk ke Jakarta, tapi bukan hanya bonek, adalah Tuhan Yesus beserta dengan papa saya. Singkat cerita, akhirnya papa saya diberikan tempat tinggal oleh bosnya itu di daerah Jakarta Utara, di Badengan tepatnya. Tempat tinggal dia ya lumayan lah, jadi cukup ada lumayan besar. Papa saya izin sama bosnya, boleh Kak
tempat ini dijadikan pos sekolah minggu. Pos sekolah minggu dari gereja kita kan dulu Gereja Kristus Mangga Besar. Nah, sekarang ganti nama jadi Gereja Kristus Yesus. Nah, akhirnya dia diizinkan oleh bos saya, jadi mulai kecil pun kita sudah dididik secara Kristen, diajarkan untuk bagaimana melayani di sekolah minggu ya. Nah, itulah yang orang tua saya tanamkan kepada anak-anaknya. Legacy yang diberikan kepada papa saya kepada anak-anaknya adalah tetap melayani Tuhan, walaupun saat itu kondisi ekonomi kami tuh benar-benar masih semeraut. Mau makan aja kadang-kadang susah. Jadi kadang-kadang kita hanya kentang rebus atau nasi dengan sederhana sekali. Nah, itulah sampai papa saya juga akhirnya kan membawa mama saya, dan akhirnya kami semua 6 anak dilahirkan di rumah itu dengan berat. Sempat saya pun karena ekonomi papa saya susah, dari keluarga papa saya mau angkat anak saya sebenarnya yang mau diangkat anak oleh adik papa saya. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, saya bisa tetap di Jakarta. Tadinya saya udah mau dibawa ke Amerika, sudah disiapkan tiket segala, tapi kehendak Tuhan beda ya. Akhirnya saya masih bisa di Jakarta dan bertemu dengan istri saya, Sumi ini. Lain cerita, kalau saya itu SD kelas 6 saya udah persiapkan semuanya, tapi ya begitulah, tidak ada yang mengantarkan saya ke sana. Akhirnya saya tetap tinggal. Singkat cerita, ekonomi mulai sedikit membaik. Akhirnya kami bisa punya rumah sendiri dan kami tetap diajarkan terus untuk melayani Tuhan. Nah, itu ya legacy yang orang tua saya ingin tanamkan adalah jangan tunggu menerima berkat baru melayani. Jadi orang tua saya menanamkan kepada saya sampai sekarang ini pun adalah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Soal berkat itu nanti pasti Tuhan akan tambahkan. Ya, karena apa yang terjadi itu tetap aja ada gitu. Walaupun papa saya dan kita semua sudah setia melayani Tuhan, ya tetap ada aja kejadian. Tapi intinya anak Tuhan adalah kita tidak akan dibiarkan jatuh terjerembab. Tuhan akan menolong dalam keadaan apapun. Ya, seperti kemarin saya baru jalan-jalan dengan istri saya dan keluarga besar saya, anak cucu saya ke Bali. Tanggal 28 kita mau berangkat, 27 dapat kabar di Bandara Ngurah Rai ada bom. Tim Gegana datang untuk menyortir semua. Puji Tuhan udah selesai, 28 kita bisa mendarat di Bali dengan baik. Dan 31 kita pulang ke Jakarta. Di Terminal 3 keadaan aman-aman. Tanggal 1 September ada berita lagi di Terminal 3, tempat kan kita pulang, kita makan dulu waktu itu di Pepper Lunch ya. Di sebelahnya itu kebakaran. Kacau. Tapi jadi Tuhan sudah, apapun yang terjadi Tuhan sudah menyertai kita, memberikan perlindungan, memberikan yang terbaik. Jadi yang penting kita adalah melayani dulu, walaupun keadaan kondisi kita belum bagaimana, tetap setia melayani. Dan kita sebagai orang-orang tua di sini, ya kita harus memberikan legacy. Yang penting warisan apa yang kita mau berikan kepada anak cucu kita nanti. Kalau kita tetap setia melayani Tuhan, pasti anak-anak kita pun akan setia. Dan puji Tuhan melalui tim SKA ini, saya juga jadinya bisa melayani terus. Keadaan apapun tetap melayani. Dan saya juga senangnya di sini adalah Pak Billy, Bu Femi, dan teman-teman yang lain tuh memberikan contoh teladan yang baik dalam melayani Tuhan. Tetap setia walaupun kondisi apapun. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jimmy buat kesaksiannya. Masih ada yang mau mendengarkan kesaksian lagi? Karena hari ini ibadah spesial ya. Ya, mari saya undang Ko Acong untuk memberikan kesaksian pujian. Di sini banyak ada orang Hokkien kah? Ada orang Hokkien? Ada ya, oke. Ya, silakan Ko Acong. Shalom. Atas anugerah Tuhan kita bisa kumpul di tempat ini, dan terima kasih juga hamba-hamba di sini, kami boleh diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Saya mau bersaksi
ini hari saya itu di keluarga yang bukannya Kristen, dilahirkan di keluarga yang bukan Kristen. Lingkungan saya waktu itu saya tinggal di namanya Tebing Tinggi. Di sini tahu nggak, ada yang tahu nggak Tebing Tinggi? Kalau orang Medan pasti tahu ya. Tebing Tinggi itu di lingkungan situ itu nggak ada gereja. Jadi saya dari kecil saya nggak pernah dengar namanya Injil ini tuh tentang Tuhan Yesus, nggak pernah dengar. Jadi kita di satu keluarga yang bukan Kristen ya. Saat itu begitu tahun 75 kita pindah ya ke Jakarta. 75 itu tahun 75 pindah ke Jakarta. Jadi saya dagang di pasar ya. Jadi itu udah mulai ada yang injirin saya tentang Tuhan Yesus gimana. Saat itu saya belum ngerti. Saya sama sekali nggak percaya. Saya anggap saya juga punya Tuhan sendiri. Saya nggak mau gitu loh. Gimana dia injirin tentang Tuhan Yesus, saya nggak pernah mau dengar. Akhirnya itu tahun 98 kerusuhan terjadi. Waduh, cepat-cepat bawa istri, bawa anak kabur ke Hong Kong, sebab di Hong Kong ada kuku, jadi kita bisa tinggal di rumahnya. Saat itu sampai Hong Kong, saya itu manapun nggak ada hati untuk jalan-jalan. Kita mikirin kerusuhan gimana terjadi di sini, gimana ntar kita balik gimana. Aduh, kita nggak ada. Kuku bilang mau jalan-jalan, enggak. Terus saat itu minggu akhirnya Kuku bilang apa? Udah, lu nggak mau jalan, ikut gua aja ke gereja. Saya bilang ke gereja, Kuku gereja. Setahu saya saudara kita nggak ada yang namanya ke gereja. Kuku mau ke gereja, apain? Gua bilang. Dia bilang ke gereja ntar didoain bisa apa? Kita belum ngerti ya. Bisa apa? Saya bilang. Dia bilang bisa peng'an. Justru itu yang saya cari, jauh-jauh lari ke Hong Kong mau cari peng'an, ya kan? Kalau bisa peng'an boleh dong, ya kan? Udah, kita ada peng'an, ayo kita ke gereja bawa istri anak 2. Ayo ke gereja, kita nggak pernah ngalamin ke gereja. Begitu masuk, dia orang bahasa Konghu, tapi kita nggak ngerti, tapi lihat dia orang sukacita banget gitu. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk kanan sambil senyum. Dulu kita nggak pernah ngalamin. Dulu kita masuk muka asam, nggak ada yang senyum, nggak ada senyum. Waduh, benar-benar ada peng'an. Kalau gitu boleh juga ya. Akhirnya begitu udah selesai dia pakai Konghu, ya kita juga lihat kanan kiri tepok, senyum-senyum, ya kita senyum, ya tepok. Ya dong, kalau nggak enak juga kan. Udah ngerti nggak ngerti tepok lah, gitu kan. Akhirnya tepok-tepok, ya benar ada peng'an, ada damai. Begitu pulang sampai rumah, tanya Kuku, kenapa lu bisa? Coba cerita, pengen tahu. Kenapa lu bisa ke gereja, bisa percaya Yesus? Kenapa? Saya itu dulu kena 3 penyakit. Penyakit apa? Tangan nggak bisa angkat, kaki nggak bisa naik loteng. Katanya ini leher sakitnya. Waduh, sakit sekali. Cari dokter kemana-mana, tidak sembuh. Anaknya itu dokter, anak perempuan dokter kandungan, menantunya itu kepala dokter di rumah sakit Hong Kong, tapi penyakit saya nggak sembuh. Akhirnya saya dibawa sama anak itu, anak perempuan yang dokter kandungan itu. Mah, lu kalau mau sembuh, lu percaya Yesus, sebab Yesus bangkit, dia mati 3 hari dia bangkit. Kalau dia bangkit, lu doa, dia pasti dengar. Mamanya bilang kalau gitu boleh coba dah. Coba berapa kali, mujizat terjadi, dia sembuh total. Waduh, itu luar biasa. Sembuh total. Saya juga ada penyakit penyakit sinus. Jadi belakangan saya udah percaya Yesus, ada firman katakan apa yang kamu tabur kamu tuai. Jadi saya ingat-ingat, ya begitu. Saya juga sinus 32 tahun loh. Bukannya 1-2 tahun atau sebulan 2 bulan. 32 tahun saya ngalamin sinus. Kenapa? Lupanya saya dulu taburnya yang tidak baik, ayah saya kena. Kenapa? Waktu sekolah di SMP, saya ingat, saya sekolah Mandarin kan. Itu ada satu kelas, ya teman perempuan, dia duduk depan, dia kalau bicara itu suaranya apa itu? Kalau orang Medan bilang pikangsia. Nah, pikangsia itu suara hidung, nah gitu. Jadi saya selalu ketemu dia, saya suka ejekin, ini iseng mulut. Pikangsia gitu, suara hidung, dia nangis.
Saya senang, besok ketemu lagi. Waduh, begitu tahun 68 atau apa itu kalau nggak salah. Pak Harto ya waktu itu ya, dia bilang tutup sekolah Mandarin. Begitu tutup, dia punya suara hidung pindah ke saya. Nggak pernah sembuh, cari sinse, cari dokter, sampai saya 3 kali operasi, sampai di Singapura itu daging dikeluarin tetap mampet. Terus belakangan ke Guangzhou ya, ke Chongqing, operasi juga tetap mampet, nggak pernah sembuh. Begitu dengar kuku bilang Tuhan Yesus bisa sembuh, begitu kerusuhan udah aman, saya pulang. Pada satu malam saya bilang istri, malam ini saya mau doa sama Tuhan Yesus, kuku bilang bisa sembuh, dia sembuh, saya juga pasti bisa. Saat itu belum baptis loh ya. Saya bilang saya mau doa. Itu apa itu obat yang tetes hidung, saya nggak mau pakai lagi, saya percaya saya sembuh, saya bilang gitu. Saya duduk di pinggir ranjang doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya cerita di mana operasi selesai, dalam nama Yesus. Kuku kan pesen, pokoknya doa mesti dalam nama Yesus. Jadi lu doa sama Tuhan Yesus. Kalau enggak yang lain kiranya lu doa sama dia. Ya kan? Jadi lu doa dalam nama Yesus, itu penting. Tutup penutupan. Dalam nama Yesus. Amin. Gitu. Itu malam mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan kesaksian ini saya mau menyanyikan lagu Taiwan Hokkien, pujian. Judulnya Cinca Ho. Lai Sing Yaso Cinca Ho. Artinya percaya Yesus sungguh baik. Ya. Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Ya, pagi sampai seminggu Cinca Ho. Jadi itu sungguh baik kalau dalam Yesus. Percaya Yesus ya. Bapak Ibu, Kita akan nyanyikan Cinca Ho. Pocong ini lagi ada tour sebenarnya di Hongkong. Dia kan ada di laut. Tapi karena ada panggilan dari Beibo, jadi jabatan dan turnya. Cinca Ho, lai sing ya so cinca Ho.
sungguh baik. Ya. Artinya sederhana sekali dari Senin sampai Sabtu Tuhan Yesus baik. Itu doang. Sederhana. Oh, Senin sampai Minggu. Dikoreksi, itulah fungsi seorang penolong. Masih ada satu lagi Bapak Ibu, masih mau dengar? Asik. Oke. Wah, ayo tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Lagi. Oke, jadi dulu ya. Ini ada Indonesianya.的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。是我们的避难所。我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。Terima kasih Ko Acong. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Ko Acong. Saya mengenal Ko Acong dari sebelum saya menikah sampai saya punya anak umur 17 tahun. Banyak hal yang dari hubungan kami itu Tuhan terutama dengan istrinya ya. Walaupun beda umur kita cukup jauh, tetapi kita seperti kayak teman satu level gitu. Tetapi saya respect sama mereka. Ya, apa yang tadi sudah disaksikan dari Pak Jimmy dan Ko Acong, saya simpulkan mengenai bahwa legacy yang ingin kita tinggalkan buat anak-anak kita itu adalah apa? Yang paling penting benar seperti Pak Jimmy. Mungkin kita tidak bisa mewariskan harta benda, tetapi nilai kebenaran value yang kita percaya dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, itu kalau kita pegang, kita wariskan kepada anak cucu kita, aman.
keturunan kita melakukan firman Tuhan, hidup kita aman, hidup kita bahagia. Itu yang paling penting. Punya banyak harta itu nggak menjamin kita akan bahagia, ya. Dan tadi apa yang Ko Acong saksikan juga, hari Senin sampai hari Minggu Tuhan Yesus baik. Yes, kita percaya apabila di sini, di tempat ini ada yang kesulitan, ada yang sedih, ada yang pokoknya banyak pergumulan, bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Karena Tuhan itu kekuatan kita. Ketemu masalah apapun juga kita ngomong ke Tuhan. Kita bernyanyi, pada saat kita bernyanyi memuji Tuhan, walaupun hati kita gak bisa, walaupun kita susah, tetapi karena Tuhan sumber kekuatan kita, percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar buat setiap daripada kita. Haleluya. Bapak, aku mau bersyukur kepadamu bahwa di tempat ini Tuhan, gerejamu di tempat ini Tuhan, pada saat pujian penyembahan dinyanyikan, dinaikkan Tuhan, Engkau akan membuat sesuatu yang luar biasa atas tempat ini. Gerejamu di tempat ini akan menjadi rumah doa Tuhan. Oh, bagi semua generasi yang hadir di tempat ini Tuhan, dari anak-anak sampai senior, Tuhan, mereka semua memiliki satu kerinduan, satu passion untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa ada pujian penyembahan yang dinaikkan atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Yes, Tuhanlah kekuatan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semangat memuji Tuhan ya, bergoyang semuanya. Tuhanlah kekuatan dan batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan batuku. Yesus, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes Lord, you are our strength Lord. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Hanya kepada kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh aspek kehidupan kami. Engkau yang memimpin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya tetap undang bangkit berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
duduk kembali. Tuhan, terima kasih sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini berbuah lebat di dalam setiap hidup kami yang mendengarkannya. Oh, biarlah Tuhan setiap firman itu mengerjakan apa yang Engkau kehendaki atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Om. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Semua baik-baik. Sepertinya kita sudah dapat berkat nih banyak ya. Dari kesaksian-kesaksian. Oke. Thank you, Hen. Jadi kalau sudah dapat berkat, oke. Semua dengar ya? Tolong slide yang pertama. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, tim dari SKA. Yang pertama udah ada slide-nya? Ya. Kami bersyukur bahwa berikutnya. Nah, ini tim SKA sudah berdiri sejak tahun 2005. Sudah 19 tahun ya. Bersyukur sekarang masih eksis. Semua ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita sudah mendengar banyak kesaksian. Ada nostalgia sebentar. Tolong berikutnya. Ada yang kenal siapa itu? Mana Pak Im yang nggak ada ya? Ada di bawah. Oh, di bawah. masih gemuk ya Pak Im ya? Iya. Itu tahun 2012 itu. 50. Berarti 12 tahun yang lalu. Waktu pelayanan bersama dengan 4 Sri Kandi. Cincin gak ikut waktu itu ya? 4. Ciacun ikut ya? Ciacun, Cirili. Tahun 2012, waktu berjalan sangat cepat sekali ya. Nah, sebelum firman Tuhan, saya ingin tunjukkan pelayanan kami yang terakhir di Palangkaraya. Nah, ini timnya ada 8 orang, ditambah 2 dari hamba Tuhan. Kami mengunjungi 6 gereja. Tolong berikut. Nah, 6 gereja. Di situ ada GSI Sion, GBS. Jangan tanya singkatannya ke saya. Nggak tahu singkatan apa GSI itu. Yang penting G-nya gereja lah. Banyak sekali sinode, ada banyak banget. Jadi nggak usah dihafalin deh. Ada GSI Sion, GBS Garis Kasih Karunia, GPD Raja Wali, JKI Amanat Agung, GGP Marang, dan JKI Favor of God. Ya, kunjungan yang pertama yaitu ke GSI Sion. Ini digembalakan oleh seorang janda yang baru suaminya meninggal, dan jemaatnya nggak banyak, di bawah 10. Tapi tetap semangat ibu ini, dan dia tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya yaitu kunjungan ke, sama ini juga, yang mengembalakan seorang, baru waktu kita ke sana waktu bulan Mei, itu baru 3 bulan ditinggal suaminya. Tapi dia tetap setia melayani pekerjaan Tuhan sekalipun terpukul, tapi bersyukur dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Yang berikutnya yaitu ke GPDI Raja Wali. Nah, ini GPDI, beda-beda gerejanya. Lalu ke JKI Amanat Agung. Berikutnya ke GGP Marang. Karena jaraknya mobil nggak bisa masuk, jadi pakai motor. Yang paling tua pakai dibonceng jadinya. Spesial dibonceng. Itu bukan ojek loh. Itu gembala. Gembala. Berikutnya, nah ini ibadah youth
GKI Favor of God, dilayani oleh Bapak Pendeta Hendro. Lalu besoknya di ibadah umum. Ya, itu sekilas mengenai pelayanan kami. Doakan berikutnya. Nah, kami bulan Desember akan ke Pasuruan, Probolinggo, Ngawi, merayakan Natal bersama orang-orang di desa. Lalu ada rencana ke Ujung Pandang, Makassar, dan kalau baru kemarin dapat channel di Makassar, jadi siap-siap ya, tim SKA. Tim SKA siap-siap. Tapi kita konsen dulu ke yang Desember dulu. Desember ke Pasuruan, perayaan Natal di sana. Ya, itu sekilas mengenai pelayanan kami. Oke, berikutnya. Nah, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dan ini menjadi sejarah baru karena diperingati di 2 tempat. Di IKN, Kaltim, dan di Istana Negara di Jakarta. Ya, kita bersyukur Indonesia sudah 79 tahun, tapi memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Karena itu kita harus banyak berdoa untuk supaya Indonesia diberkati dan merdeka dalam segala bidang. Amin. Amin. Sehubungan dengan kata merdeka, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang ada hubungannya dengan merdeka, yaitu temanya berikutnya, kemerdekaan orang Kristen. Kita baca ayatnya, Galatia 5, 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perambahan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dari 2 ayat ini saya bagi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang sudah memiliki kemerdekaan sejati, kelompok yang kedua yang belum memiliki kemerdekaan sejati. Jadi kelompok orang yang sudah memiliki kemerdekaan sejati adalah orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ya, tetapi sebaliknya orang Kristen yang belum memiliki kemerdekaan sejati adalah mereka yang belum sungguh-sungguh merdeka. Artinya hidupnya masih diperhamba oleh dosa dan tidak bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya ini. Nah, kelompok yang sudah memiliki kemerdekaan sejati itu saya ingin jelaskan ada 4 hal. Yang pertama, hanya bisa diperoleh dalam Tuhan Yesus. Kemerdekaan sejati hanya bisa diperoleh dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, telah bebas dari dosa dan maut. Yang ketiga, telah menang dari kedagingan. Yang keempat, telah menang dari takut dan khawatir. Yang pertama, secara singkat saja, kemerdekaan sejati hanya bisa diperoleh dari dalam Tuhan Yesus. Ayatnya berikutnya. Satu lagi. Nah, Galatia 5 ayat 1 yang tadi kita sudah baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristus yang telah memerdekakan kita, bukan yang lain. Yohanes 8 ayat 6, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu yaitu Yesus yang memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita bersyukur ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya kita benar-benar merdeka, tidak diperhamba lagi. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, kita dimerdekakan dan kita menjadi umat yang benar-benar mempunyai kemerdekaan yang sejati. Darahnya tercurah di kayu salib membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Nah, ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan gagah kita. Yang berikutnya, kemerdekaan sejati berarti kita telah bebas dari dosa dan maut. Telah bebas dari dosa dan maut. Ayatnya Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Padahal kita tahu bahwa kita ini semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita keselamatan kemerdekaan yang sejati. Sebenarnya kita ini sudah merdeka benar-benar, tapi seringkali kita kalah. Karena itu kita harus hati-hati ya. Dan orang percaya itu
seringkali banyak dicoba oleh yang jahat ya. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati. Yang ketiga yaitu memiliki kemerdekaan sejati berarti kita telah menang dari kedagingan. Ayatnya Roma 8 ayat 5 sampai. Saudara perhatikan ini karena ini mengerikan sekali kalau kita nggak bisa melaksanakan ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau nggak berkenan, kita pasti nggak akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Nah, daging di sini berikutnya berbicara mengenai perbuatan daging. Berikutnya yang tertulis dalam Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Mungkin ketika saudara baca di sini, saya nggak masuk di dalamnya. Tapi ada kalimat berikutnya dan sebagainya. Masih banyak ya hal-hal yang kita melanggar perintah Tuhan dan sebagainya. Nah, supaya lebih keren, saya mau bilang kata perbuatan dalam bahasa aslinya yaitu ergos. Ikut-ikutan bahasa asli ya. Biar lebih mantap. Ergos. Sesuatu yang dikerjakan dengan kerja keras. Jadi perbuatannya itu bukan datang begitu saja, dikerjakan dengan kerja keras. Sedangkan kata daging di sini dalam bahasa Yunani sars, artinya segala yang bersifat nafsu dosa dan dorongan untuk ketagihan berbuat dosa. Jadi kita mengerti sini perbuatan daging yaitu mengerjakan dengan kerja keras, bukan datang begitu saja. Ada keinginan, ada niat, ada maunya. Ya. Yang bersifat nafsu dosa bukan hanya sekali, tapi berulang kali sehingga menjadi ketagihan untuk melakukannya. Itu perbuatan daging. Karena ini sangat berbahaya sekali. Karena perbuatan daging ini kalau kita melakukan terus menerus, kita akan kehilangan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Nah, perlu satu hal yang kita camkan baik-baik. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tabiat dosa itu masih ada. Dan ini akan muncul setiap saat kalau kita buka celah. Karena itu tabiat dosa ini harus dikalahkan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Pakai kekuatan sendiri pasti kita kalah. Perbuatan daging yang tadi kita baca, kita akan mengalami kekalahan kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Karena itu kita perlu mengandalkan Roh Kudus sehingga kita bisa menang dan kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Yang berikutnya, memiliki kemerdekaan sejati berarti bebas dari rasa takut dan khawatir. Nah ini, rasa takut dan khawatir itu bisa menghantui seseorang, tapi ketika kita mempunyai kemerdekaan sejati, semuanya akan hilang. Roma 8 ayat 31-32, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menguasai hidup kita, bukan kita lagi, tapi Yesus Kristus. Sehingga kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa yang memperhatikan kita. Seperti dari kesaksian, ketika datang kepada Tuhan, Tuhan kasih kesembuhan kepada Kuacong. Ketika datang kepada Tuhan, Tuhan memelihara Pak Jimmy dan Sumi. Jadi nggak perlu takut. Kita bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Amin. Takut berarti kita nggak beriman. Kalau kita beriman, kita nggak akan merasa takut. Yang penting kita percaya. Nah, kadang-kadang orang salah mengerti, kurang dalam mengertinya. Percaya itu artinya taat. Kalau kita percaya, kita taat melakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bilang pergi ke Palam Galaksi, ya pergilah. Kalau bilang pergi ke Luwuk, ya pergi.
Pergi ke Pasuruan, kita pergi. Ya, jadi ikuti aja apa yang Tuhan mau. Pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun nggak mudah, seringkali jalannya terjal. Ya, tapi sekalipun terjal, kita pada akhirnya akan mendapatkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Pokoknya ikut Tuhan itu jangan stres, santai saja, tapi serius. Santai saja, serius. Kadang-kadang orang bilang susah ikut Tuhan, nggak susah. Kalau kita mau taat pada Tuhan, tinggal bilang iya kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ketika kita melangkah, itu langkah kemenangan bagi kita. Karena Tuhan menyertai. Kalau kita nggak mau melangkah, nggak bisa kita mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi percaya saja pada Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya kelompok yang sudah memiliki kemerdekaan sejati berikutnya hanya bisa diperoleh dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, telah bebas dari dosa dan maut. Amin. Telah menang dari kedagingan, telah menang dari rasa takut dan khawatir. Nah, sekarang kelompok yang belum memiliki kemerdekaan sejati. Kelompok ini sepertinya sudah menerima kemerdekaan sejati, tetapi masih ada hal-hal yang mengikatnya sehingga dia tidak mengalami kebebasan. Ya. Dan dia berbuat hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, membuat hal-hal yang negatif. Kita baca 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Sering kita mendengar pertanyaan yang bunyinya, apakah saya boleh melakukan ini dan itu? Apakah berdosa kalau saya melakukan ini dan itu? Sebenarnya pertanyaannya bukan begitu. Semua boleh, tapi berguna enggak? Contoh ya, pasti sini banyak yang main game. Shalom juga senang main game ya. Game online, game offline. Nah, pertanyaan sekarang, jawab sendiri aja, berguna atau enggak? Kalau berguna ya lanjutkan, kalau nggak berguna ya stop. Ada orang yang ya cuma sekedar untuk iseng-iseng sebentar aja, tapi ada yang kecanduan loh, sampai harus diterapi. Hati-hati, kecanduan game, bukan kecanduan narkoba saja, kecanduan game, jadi harus diterapi. Yang berikutnya, boleh tapi berguna nggak? Nonton film. Ada film-film yang positif, yang bagus, ada pengajaran moral dan sebagainya. Itu boleh kita tonton. Tapi ada film-film yang nggak ada gunanya. Kita tinggal tanya aja diri sendiri. Waktu aku nonton film ini, membangun iman kita nggak? Membangun karakter kita nggak? Kalau iya, terusin. Kalau enggak, ya nggak usah. Ya kan? Musik. Baru kemarin Sumi bilang ya, ada orang dengar musik bisa sampai bunuh diri. Ya kan Sumi ya? Karena musiknya agresif, bisa bunuh diri, lu ngeri sekali, hati-hati. Jadi itu emang benar sih, musik mempengaruhi seseorang. Saya pernah, udah lama kejadiannya, suatu hari naik mobil, saya nyetir bersama dengan seorang yang bukan orang Kristen. Dia bilang, aduh ini lagu enak banget ya, sejuk. Terus saya bilang, ini lagu rohani loh. Tapi instrumen nggak ada kata-katanya kan, jadi dia nggak tahu. Aduh sejuk banget, damai sekali katanya. Emang benar, kalau lagu-lagu rohani itu membuat kita sejuk. Tapi ada lagu-lagu duniawi yang membuat kita, ada lagu yang killing me softly with his love ya, with his song ya, suruh bunuh pelan-pelan pakai lagu ini. Waduh bahaya banget. Mungkin angkatan-angkatan yang baru nggak tahu lagu itu ya, tapi angkatan saya itu lagu itu top hit banget tuh. Tuh Kuacung juga ketawa. Ya. Nah, selain itu rokok. Itu sudah jelas secara medis ya, Dr. Helen. 40% orang-orang sakit paru-paru itu karena perokok. Tapi ada satu kejadian, saya pernah cerita di sini yang lucu. Waktu saya praktek di Rumah Sakit Persahabatan. Kan situ semua sakit paru-paru. Saya pengen survei kecil-kecilan. Saya pengen tanya, merokok nggak nih orang ini semua? Saya tanya satu pasien, Bapak ngerokok? Enggak. Waduh, kok enggak ya? Rupanya kompak sekamar itu. Bapak ngerokok? Enggak katanya. Saya tanya ke senior saya, kok orang nggak ngerokok banyak sekali yang sakit paru-paru? Anda tanyanya apa? Saya bilang, Bapak ngerokok nggak? Sampai situ aja pertanyaannya. Iya.
Ya salah pertanyaannya, harus diteruskan. Bapak ngerokok nggak? Sejak kapan? Enggaknya. Orang itu pasti akan jawab, sejak saya di rumah sakit gitu. Ya rumah sakit paling berapa lama ya, padahal dia udah puluhan tahun ngerokok. Dan itu memang sudah terbukti. Saya suka isengin teman saya, perokok berat. Dia bukan orang medis kan. Dia bilang, Bill, tolong lu lihat ronsen saya pengen dia berhenti ngerokok ya. Saya ngarang aja. Tuh lihat tuh, titik-titik itu bahaya loh. Hati-hati bisa makin besar. Mana itu titik itu, dia kan nggak tahu. Lama-lama kamu sesak napas loh, saya bilang itu. Oh ya, cepat berhenti ngerokok, saya bilang. Untungnya dia nggak pergi ke dokter lain. Kalau kan dia dokter gadungan. Dia percaya sama saya. Tapi memang terbukti ya dokter Helen ya. 40% orang yang sakit paru-paru karena merokok. Jadi nggak ada gunanya. Orang dibungkus rokok juga ditulis, rokok itu bisa membawa kematian, bisa jantung dan sebagainya, kanker ya. Sampai ada iklannya dibolongin ini kan. Ya. Terus miras, minuman keras, ini juga nggak tahu ya. Kalau mungkin kalau minum seteguk sih nggak masalah gitu kan ya. Tapi kalau sampai mabok, waduh. Ya. Kalau di Bapak itu tahu ya, kalau di Eropa itu kayak minum air putih. Karena bir dan air putih mahalan air putih. Jadi orang minum bir aja terus. Dan itu nggak terasa, levelnya tambah-lama tambah hancur. Dan ketagihan terus menerus. Pagi-pagi udah minum bir. Dan itu nggak berguna bagi kita. Ya, jangan ikut-ikutan ya. Itu tanda-tanda orang yang belum merdeka sejati. Nah yang berikutnya 1 Korintus 10, 23b, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun iman kita. Apakah itu membangun dengan main game, nonton, dengerin musik dunia, merokok, minum miras? Apakah membangun kehidupan kita? Kalau membangun ya terusin aja. Kalau enggak, ya sadarlah, stop aja. Mendingan kita sekarang, apalagi usia-usia seperti saya ini, mendingan berbuat yang baik aja dah, yang bikin macam-macam. Berikutnya 1 Korintus 10:32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Dalam bahasa Indonesianya lebih enak, bahasa Indonesia sehari-hari. Dan janganlah kita melakukan sesuatu yang dianggap salah. Janganlah kita melakukan segala sesuatu yang dianggap salah. Contoh ya, mungkin ini ada orang yang bisa juga nanti protes. Tato itu dibilang, katanya ada yang bilang itu kan seni, nggak masalah, apalagi tato salib kan nggak masalah. Saya bersyukur loh, waktu SMP hampir saja saya mau ditato. Tapi saya ketemu om, deh mau tato ya jangan. Nih om lihat nih, udah tua, malu, tatonya banyak. Makanya om tutupin aja katanya. Nih banyak, dibuka banyak sekali. Oh, om nggak bisa buka baju, malu, dia bilang udah tua-tua gini, udah peot, pakai banyak tato lagi gitu. Lagi muda kan gagah gitu kan, tapi udah tua. Dia bilang. Jadi terserah ya, jangan sampai kita menimbulkan syak. Untung nggak ditato. Kalau ada yang ditato ya udahlah, mau diapain lagi ya. Tapi kan sekarang bisa dihapus ya, di laser. Karena keras, rusak loh. Kalau di leher gimana? Ya. Nah, rambut juga banyak orang yang warna pelangi. Kalau warna yang wajar sih nggak masalah ya. Tapi warna pelangi, aduh, ngeri-ngeri juga. Tuhan udah kasih kita rambut yang indah. Tapi memang manusia itu nggak puas ya. Orang bule pengen rambutnya hitam. Orang hitam pengen rambutnya bule. Jadi aneh-aneh gitu. Dan memang itu manusia seperti itu ya. Pakaian juga. Kalau saya perhatikan dari zaman dulu, pakai pakaian yang compang-camping itu udah ada loh. Tapi yang pakainya orang gila.
Kalau sekarang orang normal pakai, keren katanya gitu kan ya. Malah saya pernah lihat di TV itu celananya dicabik-cabik pakai beruang. Dan mahal, harganya mahal loh. Padahal udah sobek-sobek. Itu aliran kaipang. Ya, nggak tahu kalau saya sih ya, saya suruh pakai nggak mau. Tapi ya ada juga orang yang senang, yang nggak bisa dibilang ya. Mereka punya alasan masing-masing. Bahkan khotbah juga pakai pakaian yang compang-camping. Tapi dengan alasan tertentu, bukan di luar yang dilihat tapi hatinya katanya. Pinter aja yang ngomongnya. Bukan yang di luar tapi hatinya. Ya terserahlah. Urusan mereka masing-masing. Nggak tahu. Ya, nah sikap pun kita harus hati. Jangan sampai kita dianggap salah. Seringkali kita ikut-ikutan humor-humor yang jorok, humor-humor yang tidak membangun. Janganlah kita ikut-ikutan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita membuat orang syak. Nah, ayat 31 Korintus 10, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita mau melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Seseorang yang belum memiliki kemerdekaan sejati membuat sesuatu itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk diri sendiri, untuk prestasi, untuk penghargaan dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang Kristen yang sudah merdeka sejati, kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Waktu kita menyanyi, waktu kita main musik, saya senang lihat keluarga Hendro, 3 orang sama istri. Memang itu cita-cita Pak Hendro ya. Luar biasa, tercapai. Jauh-jauh dari Taiwan datang ke sini. Jadi motivasi kita harus lurus. Jangan sampai motivasi kita bengkok. Ada banyak orang yang melayani dengan motivasi yang lain. Saya melihat dengan kehadiran Paus Fransiskus, ada banyak orang yang terpukul dengan kesederhanaannya. Mobil kijang putih, jam tangan yang sederhana, 120.000 rupiah. Dibandingkan dengan miliar. Saya nggak mau ngomong lah, nanti salah ngomong. Karena ini kan direkam. Mendingan nggak usah ngomong dah. Tapi saya melihat suatu hal yang dapat kita ambil pelajaran, bahwa kesederhanaan itu penting dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita hidup sederhana, ya apa adanya, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ngapain hidup mewah-mewah? Nanti juga sebentar lagi kita nggak ada di sini. Amin. Yang penting waktu kita melakukan segala sesuatu, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan dari pelayanan kita, tujuan dari pernikahan, tujuan dari apapun juga memuliakan Tuhan. Amin. Untuk apa kita memuliakan diri sendiri akan habis, tapi memuliakan Tuhan kekal selama-lamanya. Kita latih diri kita untuk kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Nah, sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan di sini, kemerdekaan sejati hanya bisa diperoleh dalam Tuhan Yesus, bebas dari dosa dan maut, menang dari kedagingan, bebas dari rasa takut dan khawatir. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Jiwaku merindukanmu. Mari kita bangkit berdiri. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah
pengharapan, penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kialama syana makarama sekira. Haleluya. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Kau terus beracara kepada setiap yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah berikan, yang sudah Kau sampaikan oleh hamba-Mu ini. Meteraikan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dan berbuah-buah dengan lebatnya. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Dr. Immanuel Setopo bersama dengan istri Dr. Helen. Berkati hamba-Mu ini, hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan-Mu. Urapi hamba-Mu ini senantiasa. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami bersyukur juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Berkati mereka, pakai mereka lebih jauh lagi. Dan khususnya hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka alami, tapi satu hal hamba-Mu percaya, mereka keluar dari tempat ini dengan jawaban yang datang daripada-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, keluarga yang tidak harmonis menjadi harmonis, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dan penyertaan-Mu sepanjang masa sampai dengan hari ini kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Billy Tuhan. Engkau memberkati pelayanan Pak Billy dan Ibu Tuhan, sampai ke tempat-tempat lain Tuhan, sampai Engkau juga yang melindunginya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau mengucap syukur dan terima kasih atas pelayanan tim Sky yang ada hari ini Tuhan. Kiranya pelayanan ini diberkati dan kuasa Tuhan makin besar Tuhan. Mujizat-Mu nyata Tuhan di tempat-tempat yang mereka layani Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, untuk gembala
pembina kami Tuhan, Bapak Niko Nyatara Harjo. Engkau yang memberkati beliau Tuhan, kiranya urapan Tuhan turun Tuhan, dan berkat perlindungan-Mu Tuhan untuk kesehatan, kekuatannya Tuhan, untuk dapat menyelesaikan amanat agung. Kami juga berdoa Tuhan untuk rayon, cabang dan cabang khusus Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan roh unity Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di CK4, Bapak Beliar Kauntu Tuhan, Engkau melindungi keluarganya dan Engkau memberkati dan Tuhan memberikan wilayah pelayanan yang untuk lebih luas lagi Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan terkhusus untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, di Home Palem Galaksi Tuhan, Bapak Pendeta Emmanuel Stopo. Engkau memberkati juga bersama keluarga Ibu Helen, Andi, Debbie, dan Abigail cucunya. Engkau yang memberkati keluarga ini Tuhan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Engkau cukupkan segala kebutuhannya Tuhan yang daripadamu Tuhan. Biarlah Bapak Ibu ini menjadi contoh dan teladan bagi kami semua jemaat-Mu di sini Tuhan. Dan makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Wakil Gembala dan tim KOR yang ada beserta keluarga di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dan beri kesatuan hati Tuhan pada kami semua Tuhan untuk menopang pelayanan dari Bapak Gembala kami. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami mau memberkati Indonesia Tuhan, dari mulai Presiden sampai dengan penguasa negara di tingkat RT RW sekalipun Tuhan, kabinet-kabinet dan lembaga-lembaga Tuhan. Engkau yang memberi roh takut akan Engkau dan memberi mereka hati yang memimpin dengan kebenaran yang daripadamu Tuhan. Pulihkan juga perekonomian di bangsa kami Tuhan. Segala bidang-bidang aspek kehidupan Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keamanan Indonesia menjelang pilkada yang serentak di Indonesia ini nanti akan dilaksanakan. Damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa ini. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan rindu Tuhan untuk Roh Kudus-Mu turun Tuhan, yang dahsyat di zaman ini Tuhan. Pentakosta terjadi Tuhan, mulai dari Indonesia Tuhan sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan Engkau akan kembali lagi sampai kembali ke Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk menara doa yang ada di EPT di Amerika dan juga Sukat Halel Tuhan. Kiranya Engkau memperluas Tuhan dan Engkau memakai Tuhan hamba-hamba Tuhan yang mengadakan pelayanan di rumah doa ini Tuhan untuk menjadi menara doa. Biarlah makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Kiranya Tuhan generasi Yeremia ini makin dipulihkan Tuhan. Mereka takut akan dosa dan makin banyak Tuhan generasi Yeremia ini Tuhan menarik jiwa-jiwa teman-teman mereka Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dengan cara yang makin inovatif dan kreatif. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Palem Galaksi ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami menyerahkan segala hal untuk jemaat Palem Galaksi ini ke dalam tangan-Mu juga. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu menyeluruh bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dimulakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemilik gedung ini ya Tuhan, di mana kami boleh bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati keluarga pemilik rumah ini.
Berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, berkat-Mu tercurah melimpah, kesehatan, kekuatan daripada-Mu menyertainya. Bahkan Kau pakai jadi garam dan terang dimanapun berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan sekitar ini Tuhan, lingkungan Ruko 1000 ini ya Tuhan, Tuhan berkati jiwa-jiwa sekitar ini ya Tuhan. Jamah mereka, jamah hati mereka, jiwa roh mereka Tuhan. Untuk melihat ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, Tuhan sempurnakan kami, ibadah kami siang hari ini Tuhan, dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Maha Kuasa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita. Penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.